sidang lagi. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Ketua Umum Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar dengan hukuman penjara seumur hidup dan mewajibkan membayar denda sebesar 10 miliar rupiah di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Jaksa menilai Akil bersalah dalam penanganan sengketa pilkada di MK. Perbuatan terdakwa juga dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Akibat perbuatan mantan anggota DPR fraksi Golkar itu, diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MKRI. Sementara itu, Akil Mokhtar sendiri mengaku tidak terkejut terhadap tuntutan penjara seumur hidup. Namun Akil menyayangkan tuntutan itu tidak ada pertimbangan jaksa yang meringankan. Akil juga membantah menerima suap terkait pengurusan sengketa pilkada. Ia pun akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan mendatang. Jadi hal yang meringankan itu kan tidak ada sama sekali, berarti Anda itu tidak ada manfaat sama sekali buat bangsa dan negara. Jadi menurut Menurut kita ini ada paling tidak kan saya manusia masih ada tanggung jawab keluarga, punya anak. Tapi kemarin Pak Akil klaimnya siap untuk dituntut hukuman mati, Pak. Nah, sama kau lah, ngomong kau bolak-balik gitu. Sebelumnya Akil dituntut hukuman seumur hidup dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Jaksa menilai Akil terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan 15 sengketa pemilihan kepala daerah. Ia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR hingga ketua MK. Katrina, Berita 1, Jakarta. Karena ini teori mohon izin untuk... Dan untuk membahas tuntutan Akil Mokhtar itu telah hadir di studio kami, peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun, dan juga di ujung telepon sudah ada kuasa hukum dari Akil Mokhtar, Tamsil Syukur. Selamat pagi, Mas Tama. Selamat pagi. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi kepada Pak Tamsil. Selamat pagi, Pak. Baik, mohon maaf kami belum tersambung, namun demikian kita akan terus mencoba kembali untuk menghubungi kuasa hukum dari Akil Mokhtar. Saya pertama dulu langsung ke Mas Tama. Mas Tama, apakah ini kemudian sesuai dengan harapan dari ICW bahwa tuntutan seumur hidup ini? Seperti kita ketahui, ini pertama kalinya KPK memberlakukan menuntut seumur hidup. Ya, sebetulnya sudah sejak lama ya kita mengharapkan KPK memanfaatkan semacam aturan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Artinya hukuman itu sebetulnya ada hukuman mati, kemudian juga ada hukuman seumur hidup. Nah, kita anggap untuk pasal 12 kan tidak bisa hukuman mati, jadi seumur hidup paling maksimal. Kita harapkan itu KPK gunakan itu. Nah, ini yang kemudian terjadi. Akhirnya Akil dituntut seumur hidup. Ya, ini yang kemudian jadi harapan kita. Kenapa? Karena dalam catatan kita ini sudah betul-betul dalam tanda kutip menyebalkan, ya, kemudian juga dalam tanda kutip sudah betul-betul capek misalnya melihat hakim, apalagi ini dia ketua, gitu ya, Mahkamah Konstitusi, pengawal konstitusi kita, konstitusinya, the Guardian of Constitution. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Yang kemudian juga kita lihat dakwaan yang digunakan jaksa itu kan juga berlapis. Yang pertama saja sudah jelas ada 15 sengketa pemilu kada yang kemudian dia minta janji itu atau dia menerima janji dari sana. Kemudian juga belum lagi bicara soal penyucian uangnya. Jadi saya rasa untuk seumur hidup itu sudah mewakili dari keinginan dari masyarakat, saya rasa. Tapi kalau Anda mengikuti persidangannya memang juga kan disebutkan bahwa tidak ada hal yang meringankan sebetulnya. Apakah Anda juga melihat hal itu sebetulnya? Karena kalau kita lihat sebetulnya juga kemarin Pak Akil Mokhtar juga menganggap bahwa kenapa tidak diperhitungkan mengenai jasa-jasanya dia ketika menjadi hakim MK. Kemudian juga kemarin Pak Johan Budi juga menyatakan bahwa tidak kooperatif selama persidangan. Apakah Anda kemudian setuju bahwa sebetulnya tidak ada yang meringankan? Iya, saya rasa tadi ya, kan kalau soal meringankan tentu harus bicara misalnya dia kooperatif selama proses. Kemudian kalau bicara soal jasa, 15 sengketa pemilu kada yang kemudian didakwakan oleh jaksa, saya rasa itu pertimbangan yang sangat cukup untuk memberikan hukuman yang maksimal. Yang lainnya misalnya kita juga lihat dalam kapasitas dia bukan cuma pejabat negara, tapi dia orang yang paham hukum. Banyak buku-buku soal korupsi yang sudah dia terbitkan. Artinya dia orang yang betul-betul mengerti soal itu. Nah, soal alasan meringankan, saya rasa kalau di persidangan kan ya banyak keterangan yang berbelit-belit. Itu menyulitkan. Berbeda misalkan dengan persidangan-persidangan
perkara-perkara lain yang kemudian relatif dia terbuka. Bahkan kemudian banyak juga diantaranya yang dia menjadi justice kolaborator. Artinya dia kemudian menceritakan apa adanya, siapa lagi yang terlibat, kemudian juga betul-betul mengembalikan keuangan negara misalnya. Tapi yang kita lihat apa? Semuanya banyak sekali soal bantahan. Bahkan kemudian terakhir jaksa dianggap dakwaannya kabur, segala macam. Bahkan sudah ada pernyataan kepada media. Ini yang kemudian dianggap justru harusnya jadi pertimbangan untuk memberatkan. Pertanyaan saya sederhana, di mana kooperatifnya? Saya tidak melihat ada upaya-upaya kooperatif yang dilakukan oleh terdakwa selama proses sidang. Oke, baik. Kita harus mengecek itu kepada kuasa hukum, namun kita belum tersambung. Tapi Mas Tama, kemudian saya lanjutkan kembali. Kalau misalnya memang ini baru pertama kali dilakukan oleh KPK, apakah Anda juga bertanya-tanya, kenapa akhirnya jaksa KPK baru pertama kali? Kalau misalnya memang pasalnya itu sudah ada sejak lama. Padahal kalau kita lihat sebenarnya banyak juga terdakwa kasus korupsi lainnya seperti Joko Susilo dan juga hal-hal yang lain itu juga merupakan pejabat publik yang seharusnya menjaga konstitusi kita. Anda bagaimana? Ya sebetulnya itu kan bicara soal ini, lagi-lagi di Indonesia itu kemudian belum ada yang mengatur soal standar. Misalnya, standar kalau orang kena pasal 2 berapa, kena pasal 11 berapa, yang diatur adalah berapa minimalnya, berapa maksimalnya. Jadi ada rentan yang begitu panjang dalam undang-undang yang kemudian itu memberikan celah. Dia bisa nuntut di 18, dia bisa nuntut di 16, dia bisa di 10. Ini yang kemudian belum ada standar. Atau boleh jadi kalau kita merefer seperti negara seperti Amerika, dia sudah punya yang namanya statutory guideline. Jadi ketika dia menuntut, ada standar. Kena pasal 2 misalnya, pasal 2 kerugian negaranya sekian, dia mengembalikan sekian tahun tuntutannya. Itu sudah ada standar, tapi di kita kan masih sangat terbuka begitu luas. Ini soal sistem hukum. Nah, yang lainnya saya rasa ini lagi-lagi salah satu kritik juga untuk jaksa di KPK ya. Artinya di samping kerja yang begitu brilian, yang begitu memuaskan publik, tetapi tentu bukan tanpa kritik. Kritiknya adalah tadi kenapa tidak menggunakan hukuman yang maksimal terhadap perkara-perkara sejenis atau yang offense-nya sama atau yang deliknya layak untuk diperbandingkan. Dalam perkara yang serupa misalnya jaksa di kejaksaan ya itu kemudian sudah pernah menuntut seumur hidup, sudah banyak. Beberapa diantaranya seperti BLBI misalnya, Adrian Waworuntu, kemudian Bambang Sutrisno, Adrian Kiki Aryawan misalnya. Itu orang-orang yang kemudian dituntut seumur hidup dan kemudian hakim memutuskan seumur hidup. Jadi ini bukan sekali 2 kali ya, dia sudah berulang-ulang digunakan. Nah, harapan kita KPK harus terobos itu. Kenapa? Karena ini sudah betul-betul menjengahkan. Apalagi yang paling mengerikan adalah ada sistem demokrasi yang sudah dibangun bertahun-tahun rusak oleh hal yang seperti ini. Anda bisa bayangkan 15 sengketa itu yang kemudian dia dapatkan keuntungan dari sana, itu bahaya sekali. Dan mungkin itu yang ketahuan begitu ya, mungkin ada juga mungkin hal-hal yang lain yang juga belum terungkap. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah ini tuntutan seumur hidup itu sudah menjawab rasa keadilan sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau bicara soal objeknya adalah akil dalam kapasitas sebagai dalam kapasitas sebagai hakim dan orang yang menjaga konstitusi, saya rasa sudah cukup. Tetapi tentu ini kan belum berakhir ya. Artinya kita lihat ada 15 sengketa pemilu kada. Kalau kemudian semua terbukti dalam konstruksi suap, yang menerima, yang memberi itu punya pidana yang sama. Artinya sebetulnya belum selesai pada akil dalam pandangan saya. Kenapa? Karena beberapa nama-nama seperti kepala daerah misalnya, ketika dia terbukti menyuap sekian miliar, memberi sekian miliar, diminta ataupun inisiatif, kalau dimensinya suap, dua-duanya sama hukumannya, kecuali diperas. Nah, saya tidak melihat sangkaan-sangkaan atau dakwaan-dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang itu pemerasan. Kalau pemerasan, ya akil sendiri yang menanggung karena ini memeras. Tapi dalam konteks suap, tentu ada 15 sengketa. Ini yang kemudian jadi misteri. Ketika dia beri, ketika dia menyerahkan sejumlah uang lewat langsung maupun melalui perantara, ini adalah orang-orang yang juga harus dikejar. Kan sejauh ini baru bicara soal TCW yang sudah juga naik ke proses persidangan. Tapi yang nama-nama lain ini yang kemudian juga jadi PR berikutnya buat KPK. Oke, baik. Saya akan tanyakan kemudian ke Anda tanggapan bagaimana kemudian Akil diduga menerima puluhan miliar, bahkan mungkin sampai ratusan dari kasus-kasus pilkada yang diduga ia terlibat di dalam hal itu. Namun di segmen berikutnya pemirsa, Jurnal Pagi akan segera kembali.